Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Informasi pertama datang dari sebuah truk terbuka yang mengangkut puluhan warga terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Truk yang membawa rombongan peziarah tersebut terguling karena medan jalan yang cukup curam. Kecelakaan maut terjadi pada sebuah truk terbuka yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Nampak bagian depan truk mengalami kerusakan yang parah setelah terguling sebanyak 2 kali. Truk yang membawa rombongan puluhan peziarah tersebut telah mengikuti haul di Cianjur saat rombongan akan pulang ke Cipongkor. Truk yang melewati jalan turunan tiba-tiba oleng dan terguling hingga 2 kali. Truk terbuka yang membawa 30 orang peziarah ini menyebabkan 6 orang tewas dan 24 orang terluka. Kayaknya oleng kayaknya mah oleng. Dari atas sana? Iya, dari atas sana udah oleng berapa meter. Nggak tahu sih, nggak tahu oleng. Kenapa sih? Kurang tidur apa nggak ada rem? Kemungkinan nggak ada rem lah. Berapa penumpang, Pak? Penumpang kira-kira ya 20-30 lebih lah. Terus posisi kendaraan terbalik gitu, sempat terbalik? Posisi kendaraan oleng dulu lalu terbalik. Mungkin 2 kali kebalik lah. Posisi berdiri lagi. Oh, Ya, si semula. mobil itu berdiri lagi? Iya, posisi ke sini. Terus korban pada di bawah, keluar atau? di bawah ban satu, yang 2 di pinggir-pinggir udah pada terlempar. Oh, terlempar. Iya, terlempar semua soalnya posisi mobil udah berdiri, udah nggak ada orangnya di atasnya. Pada hari Jumat sekitar jam 00.30, jam setengah 1 WIB, tepatnya di Jalan Saguling, Kecamatan Batu Jajan, telah terjadi laka lantas tunggal yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, kemudian 10 orang luka berat dan 14 luka ringan. Untuk sementara korban meninggal dunia sudah diboyong ke rumah, kemudian untuk 13 orang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian 5 orang di Rumah Sakit Kawaluyaan, kemudian 4 orang di Klinik Asipa Saguling dan 2 orang sudah kembali ke rumah. Petugas dari unit laka lantas Polres Cimahi yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga truk terbuka ini supir tidak menguasai medan jalan, 6 orang korban tewas telah dibawa ke rumah duka. Sementara 24 orang korban lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim Inspira TV melaporkan. Selanjutnya, puluhan petugas lapas kelas 2A Karawang, Jawa Barat resmi dilantik menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilihan umum 2024. Nantinya petugas KPPS ini akan bertugas di 4 tempat pemungutan suara atau TPS di lapas setempat. 28 petugas lembaga permasyarakatan kelas 2A Karawang dilantik sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2024 mendatang. Pelantikan anggota KPPS ini diselenggarakan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pelantikan ini juga dirangkai dengan pengambilan sumpah janji yang diikuti seluruh anggota KPPS. Nantinya dari 28 petugas KPPS tersebut akan dibagi di 4 tempat pemungutan surat suara atau TPS, dengan masing-masing TPS berjumlah 7 orang. Data terbaru di Lapas 2A Karawang, sejumlah terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT sebanyak 700 orang. Sementara untuk jumlah daftar pemilih tambahan atau DPTB berjumlah 300 orang. Untuk di Lapas 2A Karawang sendiri, ini karena kita ada 4 TPS di lokasi khusus di Lapas 2A Karawang, ini kebutuhannya ada 28 orang untuk petugas KPPS. Jadi salah satu strategi kami bahwa supaya tidak banyak orang yang masuk untuk ke dalam lapas, kami gunakan petugas kami sendiri untuk menjadi anggota KPPS.
Diharapkan petugas lapas kelas 2A Karawang yang dilantik menjadi anggota KPPS dapat menjalankan tugas dan amanah, sehingga dapat terlibat mensukseskan pemilu 2024 ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Usai melantik anggota KPPS, Komite Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Karawang, Jawa Barat melakukan penanaman bibit pohon. Aksi penanaman pohon tersebut sebagai ikhtiar penghijauan kembali setelah banyak pohon ditebang untuk dijadikan bahan baku kertas. Didampingi Ketua KPPS, PPK, PPS, serta KA Lapas Karawang, Ketua KPU Karawang, Jawa Barat melakukan penanaman bibit pohon. Penanaman bibit pohon ini dilakukan di halaman Lapas kelas 2A Karawang, usai melantik puluhan petugas anggota lapas menjadi anggota KPPS. Penanaman bibit pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pasalnya, pencetakan logistik pemilu memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. Sebagaimana diketahui, bahan baku seperti kertas yang dijadikan logistik pemilu berasal dari pohon. Nah, untuk penanaman pohon sendiri, ini kan program langsung dari KPU RI bahwa menyadari betul kami sebagai penyelenggara pemilu itu memakan banyak kertas untuk logistik pemilu. Jadi berdasarkan hal tersebut, KPU RI memprogramkan menanam bibit pohon untuk setiap PPS-nya, untuk setiap KPPS-nya. Sementara kebutuhan bahan kertas untuk berbagai jenis logistik yang dipakai pemilu sebanyak 65.998 ton. Ini setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Pemirsa, tim relawan alumni ITB pendukung Ganjar Mahfud melaksanakan sosialisasi pencoblosan pemilu dengan benar. Kegiatan ini diikuti puluhan ibu-ibu di Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Berlokasi di Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, puluhan ibu-ibu ini melakukan kegiatan sosialisasi pencoblosan yang digagas oleh relawan pendukung Ganjar Mahfud dan calon anggota legislatif DPRD Bandung Barat. Para ibu diajarkan tata cara pencoblosan secara sistematis, mulai dari membuka surat suara, melakukan pemeriksaan hingga tahap pencoblos. Sebelumnya, warga masyarakat di Desa Sunten Jaya masih bingung dalam proses pencoblosan. Hal itu dikarenakan ragam surat suara yang berbeda untuk Presiden, DPR RI, hingga DPRD. Di sisi lain, relawan juga menyoroti gimmick nyeleneh yang dilakukan oleh Cawapres Gibran di debat keempat kemarin. Menurut tim relawan, hal tersebut tidak memiliki nilai etika yang baik. Bagaimana cara mencoblos yang benar sehingga tidak salah niatnya mau nyoblos atau menjadi hak suaranya hilang karena kesalahan mencoblos dalam posisi bergeser atau dia tidak paham urusan bagaimana tata cara kartu suara yang benar yang diberikan oleh PPS itu juga harus dijelaskan. Dalam berkomunikasi dengan halayak ramai itu sebetulnya ada aturannya. Kalau acara resmi, debat resmi harus dijaga perilakunya untuk menghormati siapa? Menghormati diri sendiri sebetulnya, juga menghormati audiens lainnya. Ini juga kita belajar bagaimana cara mencoblos. Jadi dari tadi di lapangan kita lihat ada beberapa orang yang pertama tidak bisa bicara, yang kedua adalah tidak bisa melihat. Jadi teman-teman disabilitas ini juga perlu didampingi ketika mereka mencoblos. Tim relawan dari seluruh paslon berharap masyarakat senantiasa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari mendatang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi sambangi warga Desa Parung Serap, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya ini, Partai Demokrat menggelar bazar minyak goreng murah bagi masyarakat. Ratusan warga Desa Parung Serap, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung menyerbu pasar murah yang digelar oleh Partai Demokrat pada Minggu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Partai Demokrat menggunakan konsep bazar murah yang artinya menjual barang di bawah harga pasaran.
Salah satunya minyak goreng yang dijual murah dengan harga Rp50.000 per botol 1 liter. Dengan hadirnya pasar murah tersebut sedikitnya membantu para warga dalam segi ekonomi. Kampanye dengan konsep adalah pasar murah atau bazar murah. Penjualan minyak kepada masyarakat dengan harga tentu di bawah daripada harga pasar. Dan ini dilakukan di Dapil 1 Kabupaten Bandung, di mana ini merupakan dapilnya Kang Luki, dapil saya juga dan Pak Saiful Bahri di sini. Alhamdulillah target kita adalah ibu-ibu ya, tentunya warga di sekitar Parung Serap. Ya, Parung Serap, di sekitar Parung Serap berjumlah sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Tadi hujan cukup lebat, tetapi alhamdulillah kita diberi waktu untuk penjualan. Pas penjualan selesai hujan lagi. Nah, kita lagi menunggu kloter kedua karena kita lihat di belakang masih cukup banyak ya. Insya Allah ini berlanjut sampai siang hari. Hasil dari penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat, salah satunya untuk perbaikan atau renovasi fasilitas masjid yang rusak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Berita penutup datang dari petugas Satreskrim Polresta Bandung yang mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Modus operandi yang dilancarkan pelaku yakni dengan memodifikasi kendaraan box agar bisa menampung hingga 2.000 liter solar. IB warga Majalengka dan RW warga Sukabumi terpaksa harus berurusan dengan petugas dari unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Bandung karena terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, yakni menjual solar bersubsidi kepada pengusaha atau pelaku industri dengan harga solar industri. Keduanya ditangkap pada hari Selasa lalu oleh petugas yang tengah berpatroli saat pelaku IB mengisi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Bandung dan hendak mengantarkan BBM ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas dan melancarkan modus operasinya, pelaku IB bahkan memodifikasi mobil boxnya dengan memasang nozzle yang berfungsi menyalurkan solar dari dalam mesin ke 2 buah tandon berkapasitas 1.000 liter per tandonnya yang juga sudah dipasang oleh IB. Bahkan untuk 2 tandon tersebut agar bisa penuh dengan 2.000 liter solar yang dibatasi penjualnya, pelaku IB harus berkeliling Bandung Raya berganti belasan hingga puluhan SPBU dengan berbekal plat nomor palsu dan barcode cadangan. Adapun peran IB adalah pembeli solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter dan menjual kepada pelaku RW dengan harga Rp7.900 per liter. Selanjutnya pelaku RW akan menjual solar tersebut dengan harga normal yakni Rp9.500 kepada para pelaku industri. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, Rabu siang di Mapolresta Bandung, kedua pelaku ini sudah melakukan usaha haramnya lebih dari 1 tahun. Pada tanggal 9 Januari 2024, Unit Tipinter Satreskrim Polresta Bandung mencurigai ada truk tangki yang memuat BBM ilegal, ya BBM subsidi ilegal. Kemudian dilakukan penelusuran dan didapatkan keterangan bahwa tersangka inisial IB ini dengan menggunakan mobil yang dimodifikasi, bisa mengangkut 2.000 liter, ya 2.000 liter BBM yang mana menggunakan nozzle itu BBM yang turun ke bawah itu diangkut menggunakan mesin sehingga mengisi drum yang ada di truk di belakang saya ini. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa mobil box yang sudah dimodifikasi dan truk tangki solar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat denda pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.